Semuanya, welcome to Mau Cerita. Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oh ya guys, kalau kemarin aku membawakan sebuah cerita menyeramkan yang berada di Jepang, kali ini aku akan membahas sebuah cerita yang pastinya nggak kalah menyeramkannya, yang berada di Indonesia. Kali ini aku akan membahas 7 tempat angker yang berada di Indonesia. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk dengerin cerita aku? Langsung aja kita dengerin yuk. Lawang Sewu. Aku yakin guys, pasti dari kalian pernah dengar Lawang Sewu, atau pasti dari kalian tahu tentang kisah Lawang Sewu. Atau mungkin kalian pernah ke Lawang Sewu. Jadi guys, Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tadinya guys, Lawang Sewu itu didirikan menjadi kereta api industri. Tapi katanya semenjak Lawang Sewu ditutup atau sudah tidak difungsikan lagi, banyak terdengar kabar bahwa Lawang Sewu menjadi tempat yang angker dan banyak banget orang-orang di sana yang bilang bahwa banyak sekali mendengar atau kejadian-kejadian yang menyeramkan. Jadi guys, hal angker yang paling terlihat atau terkenal di Lawang Sewu pada saat salah satu stasiun TV menampilkan sebuah program yaitu Uji Nyali. Pada saat itu, di sana mereka melihat atau diperlihatkan oleh sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, atau kita sebut kuntil anak. Kota Tua Jakarta. Aku yakin banget guys, pasti dari kalian khususnya yang tinggal di daerah khusus ibu kota Jakarta pernah dong pastinya ke Kota Tua. Kota Tua adalah bangunan peninggalan dari penjajahan Hindia Belanda. Jadi guys, Kota Tua ini dulunya adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Makanya pasti dari kalian kalau pernah ke Kota Tua, pasti kalian melihat bangunan-bangunan lama yang pastinya masih berdiri kokoh sampai sekarang, untuk diabadikan agar masih tercium atau masih terlihat dan terkenang nuansa-nuansa zaman tersebut. Tapi kalian tahu nggak guys, bahwa di lapangan di depan Museum Fathahillah dulunya itu adalah tempat untuk menyiksa tahanan-tahanan pada zaman Belanda tersebut. Serem banget ya guys. Lapangan yang biasa kita atau kalian datangin untuk jadi kota tempat wisata untuk sekarang ini, kalian foto-foto, kalian ngumpul gitu, ternyata dulunya adalah tempat penyiksaan. Dan pastinya kalian pernah dong masuk ke dalam museum tersebut. Aku sih pernah ya. Kalian pasti pernah melihat penjara-penjara bawah tanah atau barang-barang peninggalan zaman tersebut. Dan kalian tahu nggak? Ternyata di balik museum tersebut ternyata ada cerita menyeramkan dan terkenal sekali. Ada hantu yang disebut hantu tanpa kepala atau noni Belanda. Makanya nggak heran guys kalau
cerita ini itu tersebar sampai ke seluruh dunia. TPU Jeruk Purut. Pasti kalian udah pernah denger dong guys, dan mungkin gak asing lagi buat kalian tentang angkernya atau seramnya tempat pemakaman umum yang satu ini. TPU Jeruk Purut terletak di Jakarta Selatan. Di TPU ini banyak sekali terdengar cerita-cerita menyeramkan. Dan saking menyeramkannya, TPU Jeruk Purut sampai dijadikan film atau diangkat menjadi film nasional sebanyak 2 kali. Yang terkenal atau yang sering dibicarakan hantu di TPU Jeruk Purut ini adalah seorang pastor berkepala buntung. Yang lebih menyeramkannya lagi guys, pastor ini berkeliling atau kemana-mana dengan menenteng kepalanya sendiri. Hal itulah yang menjadi sangat menyeramkan bagi masyarakat sekitar atau orang-orang yang sering melewati pemakaman tersebut. Pantai Parangtritis. Jadi guys, Pantai Parangtritis ini terletak di Provinsi Yogyakarta. Cerita misi sana juga nggak kalah seramnya guys, dan sudah banyak terdengar bahwa Pantai Parangtritis terkenal dengan mistis yang menyelimuti pantai tersebut. Kalian selalu mendengar dan selalu dikaitkan dengan sang penguasa pantai selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Kabarnya guys, Nyai Roro Kidul tersebut atau sang penguasa pantai selatan tersebut tidak menyukai seseorang yang menggunakan pakaian berwarna hijau, karena pakaian berwarna hijau sangat disukai oleh Nyai Roro Kidul tersebut. Dan kalau ada yang menggunakan pakaian berwarna hijau di sekitaran Pantai Parangtritis tersebut, maka mereka akan dijadikan tumbal untuk menjadi prajurit di kerajaan Nyai Roro Kidul tersebut. Tapi guys, katanya cerita ini hanya cerita mitos dan cerita yang bisa dibilang belum tentu kebenarannya. Tapi tetap aja ya guys, bikin bulu kuduk merinding. Hotel Bedugul. Jadi guys, mungkin ini nggak familiar di telinga kalian, karena jujur aku juga baru dengar cerita ini. Hotel Bedugul terletak di Bali. Hotel ini adalah hotel terbengkalai guys. Kalau untuk kita ini nggak familiar, tapi ini sudah sangat terkenal oleh wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali. Nama lain dari Hotel Bedugul ini adalah Istana Hantu. Serem banget dong ya guys pastinya. Dari namanya udah serem banget gitu. Gimana dalamnya ya kan? Lanjut ya guys. Bangunan hotel ini bisa dibilang sangat besar dan luas. Tapi guys, isu yang beredar, hotel ini tuh tidak dipakai lagi dan dihentikan pembangunannya karena pemilik hotel kehabisan modal. Kalau menurut aku itu wajar aja guys, kalau tempat ini jadi sarang atau bisa dibilang banyak sekali makhluk tak kasat mata. Karena kalian pasti tahu dong, makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut itu pasti suka sama tempat yang gelap, kosong, dan tidak berpenghuni. Jadi wajar aja kalau Hotel Bedugul ini menjadi tempat yang menyeramkan di Bali. Taman Festival Bali. Jadi guys, sebenarnya Taman Festival Bali ini adalah taman rekreasi terbesar yang berada di Pantai Sanur,
Dan taman ini beroperasi sejak tahun 1997. Tapi sayangnya guys, taman ini hanya beroperasi selama 2 tahun aja. Karena pada tahun 1999, taman ini sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak difungsikan lagi karena katanya terdengar cerita ada salah satu pengunjung yang meninggal dunia karena sedang menaiki wahana permainan di sana. Dan ada juga mitos guys yang bilang bahwa ada seekor buaya yang lepas dari kandangnya dan tidak bisa ditangkap lagi sampai sekarang. Dan sampai sekarang tempat ini masih menjadi misteri yang menyeramkan. Dan salah satu tempat menyeramkan yang berada di Bali. Patung H.C. Verbraek. Jadi guys, patung H.C. Verbraek ini terletak di Bandung, Jawa Barat. Patung ini katanya adalah seorang pastor yang melakukan misi keagamaan di berbagai tempat di Indonesia. Mitos yang berkembang di sana, pastor ini mengalami kecelakaan pesawat yang katanya pesawatnya jatuh tepat di tempat patung ini berdiri. Dan satu lagi guys, hal-hal mistis yang berkembang di sana. Katanya, pastor ini akan berjalan-jalan pada jam 11 malam di sekitar taman tersebut. Dan katanya guys, kalau kamu berada di tempat tersebut pada jam 11 malam dan kamu berjalan di area patung tersebut, mata dari patung pastor itu akan mengikuti kemanapun kamu melangkah. Jadi itulah 7 tempat angker yang berada di Indonesia. Oh ya guys, gimana nih menurut kalian tentang cerita yang aku bawain tadi? Aku mau tahu dong pendapat kalian. Atau ada nggak dari kalian yang pernah berkunjung ke sana? Kalau ada, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya guys, buat kalian yang ingin selalu dengar cerita-cerita aku berikutnya, jangan lupa ya kalian subscribe dan kalian nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita dari aku berikutnya. Sehat semua dan sampai jumpa.